melihat kalau kita melihat pernyataan daripada Fed Chairman Powell tadi malam ya bahwa memang inflation is the key issue di the US ya, dan juga di mana Fed Chairman Powell juga mengatakan bahwa mudah-mudahan ini bisa juga tidak menghasilkan recession sehingga menjadikan soft landing. Jadi memang kalau macro environment globally itu memang cukup volatile. Tetapi interest environment daripada setiap negara itu berbeda. Ya. Indonesia ini untuk menghadapi pressure daripada yang dikatakan tadi, apakah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan yang kita akan tahu sebentar lagi, memiliki beberapa senario yang agak unik dengan Indonesia. Betul. Ya. Jadi kita melihat bahwa untuk memanage supply side inflation ini, ya, kita lihat kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah, di mana dengan subsidi BBM, ya, sehingga mengurangi tekanan untuk inflasi. Kita melihat juga inflasi 3,5% di bulan Mei dan mungkin 4% ya, di bulan Juni yang akan diumumkan bulan Juli. Ya, dan tapi kebanyakan the driver daripada inflation itu mungkin dari food, ya, cabai, bawang, ya, dan lain-lainnya yang bisa revert back sehingga pressure itu tidak ada untuk sebagai permanent driver. Sehingga dengan demikian kita melihat juga bahwa kondisi daripada trade surplus kita yang terus membaik 25 bulan berturut-turut trade surplus, dan Citi memproyeksikan current account surplus tahun 2022 sekitar 0,6%. Sehingga juga US dollar rupiah itu terjaga. Sehingga dengan demikian memberikan room untuk Bank Indonesia untuk tidak immediately. Betul. Ya, saya tidak, is a matter of when. Ya, tapi tidak immediately untuk saat ini. Jika kita juga melihat juga banyak tool seperti GWM sudah dinaikkan dari 3,5 di awal tahun menjadi 9% nanti di September. Itu merupakan beberapa hal yang saya rasa dapat dieksplor oleh Bank Indonesia. Salah satu lagi yang mungkin akan kita lihat step-stepnya adalah GWM, kemudian mungkin OMO curve, Open Market Operation Curve yang sekarang inverted, itu di-fix dulu, ya, sehingga menjadi positively slope, baru kemudian interest rate dinaikkan. Cukup menarik sebenarnya kalau kita melihat apa arah kebijakan Bank Indonesia, utamanya setelah buang kata begitu Pak Peri tidak akan menaikkan di kuartal kedua di tahun ini, dan mungkin akan terbuka juga peluangnya untuk naik di kuartal ketiga untuk suku bunga acuan. Tapi kalau dari kacamata Citi juga Pak, melihat bahwa saat ini mungkin dipilihnya adalah GWM dengan gradual sampai dengan 9% di September nanti. Tapi untuk kebijakan makro prudensial lainnya, apakah terbuka seperti mungkin akan menaikkan LTV atau FTV atau seperti apa Anda melihat? Ya, memang Bank Indonesia mempunyai at their discretion beberapa tool, ya, termasuk macro prudential tools. Tapi kita melihat bahwa yang sedang sekarang dilakukan dan what makes Indonesia is so different, ya, dengan jurisdiksi yang lainnya adalah a good collaboration antara fiscal side dengan monetary side. Sehingga we address the supply side inflation, dan juga at the same time dengan adanya subsidi itu protection kepada consumer spending. Indonesia untuk consumer spending sekitar 54% driver daripada GDP, sehingga dengan kolaborasi daripada Bank Indonesia ini dengan fiscal side dengan pemerintah, ini membuat position Indonesia differently. Plus yang tadi saya katakan tentang trade surplus dan kemungkinan current account surplus tahun ini. Berbeda dengan 2018 di mana kita mempunyai twin deficit, current account deficit dan juga trade deficit. Sehingga ini adalah satu different level playing field untuk Indonesia, ya, sehingga mempunyai room untuk tidak tergesa-gesa untuk menaikkan daripada suku bunga acuan. Saya kira juga ini sebagai mungkin blessing and disguise juga di satu sisi dengan inflasi yang sangat tinggi di beberapa negara maju, tapi kita terbantu dengan kenaikan harga komoditas yang masuk ke dalam pendapatan negara kita juga. Nah, melihat tentunya kalau secara gradual sampai dengan bulan September, BI ini menaikkan sampai dengan 9% GWM-nya. Berarti tersisa tentunya sampai dengan akhir tahun masih ada beberapa bulan. Apakah ada ruang lagi untuk BI menaikkan GWM-nya secara gradual untuk tetap mengendalikan likuiditas sebagai salah satu jalan? Jadi kalau kita melihat, ya, bahwa umpamanya deposit rupiah di perbankan, sektor perbankan mungkin sekitar 6.400 triliun. Ya. Berarti setiap 100 basis points daripada kenaikan GWM itu menyerap sekitar 64 triliun. Dan kita akan dinaikkan di awal tahun daripada 3,5 menjadi 9, 5,5, berarti 5,5 dikalikan 64 triliun itu sekitar 350 triliun.
Tetapi kalau kita melihat bahwa loan to deposit ratio daripada sektor perbankan itu cukup memadai, ample, jadi 78%, 80%. Sehingga kita melihat bahwa apakah perlu lagi GWM ini dinaikkan umpamanya untuk November atau Oktober, November, Desember. Pada saat ini kita masih berpacu kepada kebijakan Bank Indonesia bahwa cukup nanti di September di 9%. Toh itu dari 3,5 tadi saya katakan di awal tahun menjadi 9 sudah 5,5. 5,5 kali 64 350 triliun, ya kan? Dan itu saya rasa dan belum lagi kita melakukan hal-hal yang lain. Jadi saya rasa pada saat ini kemungkinan GWM itu cukup dengan sesuai dengan acuan daripada Bank Indonesia.